1 jam bersama LTI. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan pembicara pada malam hari ini, Pak Talib Halim. Pak Talib Halim ini adalah anggota kita yang saat ini tercatat paling sepuh ya, paling senior. Tapi saya lihat bahwa Pak Talib Halim ini aktif, energik sampai dengan saat terakhir itu masih bergerak dalam bidang bisnis. Bisnis beliau tuh di iBloom ya. Kemudian beliau juga punya sebuah kedai kopi kecil yang beliau operasikan ya di Mekarwangi. Dan kalau berkunjung ke Bandung, saya ingin minta Bapak dan Ibu sekalian untuk berkunjung ke kedai kopinya beliau karena benar-benar kopinya enak sekali. Dan sampai dengan hari ini di usia beliau yang sudah menginjak 81 tahun, beliau ini masih aktif baik secara intelektual, baik secara fisik maupun juga bisnis. Nah, pertanyaan pertama waktu saya ketemu dengan Pak Talib itu, Pak, gimana caranya umur segitu masih aktif di energik dan lain sebagainya? Ya, beliau waktu itu cuma nyengir, nggak menjawab pertanyaan saya dengan tuntas. Rupanya pada malam hari ini beliau mau membagikan sedikit kiat-kiat beliau gimana caranya masih tetap energik. Dan satu catatan lagi, yaitu bahwa pernikahan beliau itu sangat harmonis ya. Jadi kalau lihat, beliau dengan berdua istrinya itu kelihatan seperti kalau zamannya saya dulu itu, kalau zamannya Romeo dan Juliet itu zamannya Shakespeare ya, zaman dulu ya. Ya, tapi kalau misalkan lihat beliau itu Gita Cinta dari A, Gita Cinta dari SMA ya. Jadi Pak Talib, Pak, saya persilakan. Terima kasih Pak Hendra. Saya hanyalah mampu sharing, nggak sanggup ngajar apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terimalah sharing saya, kisah hidup saya. Ya, mudah-mudahan ada yang menjadi bahan untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa digunakan untuk satu mindset baru atau satu cara hidup mengingatkan, sebetulnya mengingatkan bagaimana kita harusnya hidup dengan lebih baik. Saya akan mencoba menceritakan bagaimana riwayat saya seperti yang Pak Hendra ungkapkan, tuliskan di promonya promonya Pak Hendra, di mana saya mencoba membuat keseimbangan prestasi lawan relasi. Memang dua hal yang kontradiksi banget. Karena tidak ada sekolah pernikahan dan tidak ada sekolah berkeluarga. Karena memang iya, kita tidak diajarin untuk menikah, kita tidak diajarin bagaimana kita membentuk keluarga. Yang kebanyakan cuma contoh, tapi tidak jelas semuanya. Nah, pelaku utamanya pelajaran umum itu adalah prestasi dia ada di atas segalanya dalam hidup ini. Nah, itu pun saya pakai. Kami menikah tahun 1970. Waktu itu pemikiran saya adalah karena saya diingatkan oleh orang tua saya, mumpung muda, carilah harta supaya nanti cukup untuk keluarga. Mumpung kuat nih. Oke. Jadi nasihat ini saya jalankan keras. Tapi dasar pertama kali saya mulai bekerja dengan orang, dengan perusahaan, saya nggak betah. Waktu saya berhenti dulu, 2 kali saya kerja untuk orang, saya berhenti, saya quit. Ada temen yang nanya, ini suka makan kepala ikan ya? Iya, emang iya. Kok tahu? Saya bukan tahu, karena kamu sering keluar kerja, berarti kamu suka makan bos kamu. Oh, maksudnya ya itu, nggak mau ngalah, nggak mau ngedenger, pokoknya mau kamu sendiri. Nah, kamu harus jadi bos. Nah, sejak itu memang kebetulan lagi ya, saya memulai membuka usaha sendiri. Coba sana, coba sini, akhirnya benar-benar saya jadi seorang bos, ya. Bos dalam arti menguasai satu perusahaan. Dan karena saya menguasai satu perusahaan, saya harus kerja keras. Nah, saya tanpa cerita dengan keluarga, terutama dengan pasangan, saya mau kerja keras, tapi saya lakukan itu semua. Rasanya waktu itu kurang 24 jam. Harus terus kerja dan terus kerja. Rumah dan anak-anak yang lahir waktu itu
2 anak itu saya serahkan kepada pasangan. Kamu urus semua, saya kerja. Setuju rupanya. Tapi yang terjadi agak berbeda. Saya datang di istilahnya sekarang itu workaholic, kerja dan kerja. Nggak peduli. Pokoknya ada yang ngurusin rumah, ada yang ngurusin anak-anak. Semua urusan istri, bukan urusan saya. Saya pulang dengan keinginan istirahat setelah pusing kerja, minta dilayani. Oh, harapan saya itu istri itu pokoknya ceria terus setiap hari. Itulah yang saya jalankan. I am really the boss. Nah, karena prinsipnya itu yang saya pikirkan waktu itu. Prestasi yang bagus akan menghasilkan income yang besar. Pasti keluarga akan bahagia, pikiran saya. Ya. Dari gambarnya kelihatan lah, yang satu, yang sebelah kiri itu miskin, yang sebelah kanan itu kaya. Nah, maunya kemana ya pasti yang kaya karena ada duitnya. Relasi dalam keluarga, terutama dengan pasangan, akan bagus kalau kaya. Itu pikiran saya waktu itu. Nah, yang terjadi adalah setelah bertahun-tahun, kira-kira mulai ke atas, itu mulai terjadi perbedaan-perbedaan, kebingungan-kebingungan. Ya, kerjaan biasa mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami naik turunnya usaha itu biasa, mulai tambah serius saya bekerja, berusaha, dan bertambah pula saya lebih banyak diam. Karena pemikiran saya, istri itu sudah punya kerjaan sendiri yang cukup banyak di rumah, kenapa harus saya bebani dengan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi? Saya hadapi sendiri. Rupanya istri saya bukanlah seorang yang cuma nurut. Dia juga agen rahasia rupanya. Dia cari macam-macam usaha, dia tahu bahwa saya dalam kesulitan. Dia ikut usaha. Oh, tambah berantakan. Rumah berantakan, anak-anak berantakan, dan ribut hampir tiap hari. Saya pulang malam, bahkan pernah saya pulang jam 2, rumah udah dikunci, saya bawa kunci. Tapi kamar juga dikunci. Jadi saya tidur di sofa di luar bersama nyamuk-nyamuk sepanjang malam. Itulah yang terjadi. Waktu itu sudah terpikir sih, bagaimana kalau pisah saja, ya, karena kok kayak saya salah pilih gitu. Tapi juga ada pemikiran kenapa harus begitu? Karena kami penganut agama Katolik mengenal dan mengetahui bahwa perceraian di agama Katolik itu hampir tidak ada dan tidak bisa. Nah, salah satunya ya membiarkan tapi apakah kuat gitu. Atau pemikiran lain harus belajar mana. Ini rupanya Tuhan itu sama saya mungkin di tahun 1997 kami itu ikut salah satu seminar keluarga, seminar suami istri selama 3 hari 2 malam. Waktu itu kami dari Jakarta itu dilakukan di puncak, tepatnya Cipanas. Nah, ternyata dalam seminar yang sebetulnya bukan hal baru ya, hanya mengingatkan kembali apa yang terjadi sebelum pernikahan atau selama pernikahan mulai pada sampai dengan bulan madu semuanya indah ya, tapi habis bulan madu madunya hilang tinggal bulan-bulanan. Itu yang terjadi ya. Dalam seminar itu saya diingatkan bahwa selama ini sebetulnya jelasnya mulai pacaran ya semuanya oke gitu loh. Sekarang ini waktu kami ikut seminar itu saya merasakan kalau adanya cinta sayang, kalau pasangan saya baik dan manis, kalau sudah mulai cerewet nuntut terlalu banyak timbul rasa benci. Ini yang saya bisa mengambil kesimpulan. Pantesan ya, mungkin inilah mengakibatkan orang begitu mudah cerai. Di masa pacaran semua indah, berkorban dengan senang hati. Pokoknya asal pacar senang, apapun dilayani. Sekarang kok beda ya? Padahal orang yang sama, yang berubah. Nah, ternyata dalam seminar itu diingatkan satu kesimpulan. Bahwa waktu saya mau menikah, saya pernah ditanya waktu itu,
oleh pemimpin agama, oleh pastor, apakah benar kamu saling mencintai? Oh ya, oh ya, sayang iya. Nah, ternyata saya diingatkan bahwa itu bukanlah satu perasaan, itu adalah keputusan atau komitmen mencintainya. Ya, jadi kalau mencintainya satu komitmen, perasaan itu tidak akan mengganggu karena perasaan berbeda dengan komitmen. Komitmen is komitmen, keputusan, perasaan adalah lain. Karena perasaan itu bisa berubah setiap saat, setiap detik, setiap menit, dan bisa happy, bisa senang, bisa positif, bisa negatif. Nah itu yang terjadi. Itu yang diingatkan kepada saya, oh kalau gitu beda. Nah, sejak itu saya mencoba untuk menyadari hal itu. Menjadi pegangan di saya. Karena kembali ke waktu itu kami menyatakan satu pernyataan bahwa kami tetap ingin saling mencintai. Dengan berbeda ya. Nah, dengan mencintai di satu pihak, satu keputusan komitmen, di lain pihak perasaan tetap ada dan juga akan mengganggu, tapi tidak akan mengubah cinta kami. Mencintai ya, mencintai itu beda dengan hanya sekedar cinta. Ya, bahkan di sini saya tambahkan merawat cinta dengan komunikasi. Merawat cinta. Ya, cinta itu bukannya jatuh dari langit. Nah, belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, ternyata selama ini saya lupa waktu pacaran dulu, saya komunikasi tidak hanya dengan otak, tapi dengan perasaan. Ya dong, pasangan telepon apa ada yang sakit buru-buru datang dipijitin dikasih obat segala macam itu saya merasakan perasaannya dia kan saya merasakan bagaimana dia gitu nah itulah yang terjadi empati ya kami juga sering curhat diam-diaman berdua tapi saling merasakan ya cuma pegangan tangan sudah bisa merasakan tapi sekarang itu waktu sudah menikah sekian lama tuh seolah hilang semua itu yang ada adalah pikiran bagian tugas bagi tugas itu yang ada nah kami diingatkan kembali bahwa curhat waktu pacaran itu bisa dilakukan saat ini dan ternyata memang iya itu bisa kita lakukan ternyata pengaruhnya cukup baik, dampaknya sangat baik ya. Dengan tenangnya keluarga, di mana kami mulai bisa menjalankan komunikasi dengan baik, lebih baik. Saya tidak menuntut banyak, saya mau melayani, saya mau care di rumah. Anak-anak juga yang tadinya takut kepada saya karena saya begitu marah kalau saya diganggu, kalau saya sudah pulang capek tapi sekarang saya waktu itu dari kesadaran itu saya bisa membagi waktu, ya, membagi waktu dengan pasangan, dengan keluarga, acara-acara yang mereka buat saya perhatikan, saya datang, saya akan hadir. Nah, kami juga ya, berusaha untuk selalu makan bersama. Jakarta tahu sendiri bagaimana traffic yang juga bisa berusaha dan berusaha untuk pulang lebih cepat supaya bisa makan malam bersama karena anak-anak waktu itu masih kecil-kecil tentunya butuh juga kehadiran saya. Senang dengan perubahan yang saya lakukan ternyata semuanya baik dan keberanian membagi waktu itu juga saya lakukan setelah saya mengalami tadinya ketakutan saya bukan main kalau saya bisa kehilangan pekerjaan karena salah janji atau membatalkan janji dengan klien bisnis demi keluarga ternyata semua itu bisa saya atasi tidak mengganggu sama sekali ternyata sukses tidak terganggu betul-betul tidak terganggu dari urusan-urusan keluarga banyak ide-ide baru yang muncul dari pasangan dan keluarga yang tidak saya kira ya saya terus terang karena mungkin bos yang sok jago harga diri tinggi itu saya pikir mereka itu tidak tahu apa-apa ya ternyata
saya underestimate mereka. Ya. Bahkan anak kami yang masih kecil-kecil juga, kalau didengarkan, mereka pun punya ide-ide yang bisa saya tangkap. Dan biarpun ide itu tidak langsung, tapi punya arti yang baik untuk dijadikan satu ide untuk pekerjaan saya. Menyenangkan sekali, Bang. Bisnis saya yang terakhir sebelum pandemi adalah travel agent, travel bureau. Nah, itu seringkali saya bawa sendiri grup-grup, dan saat itu saya sudah mulai melibatkan pasangan saya untuk mendampingi. Ternyata juga saya underestimate. Ternyata pasangan saya yang tadinya saya pikir akan mengganggu pekerjaan saya di perjalanan, dia banyak sekali membantu pekerjaan saya. Asik, asik banget. Ya. Nah, ya inilah, pandemi menghentikan semua bisnis utama saya, terutama travel. Tapi beruntung bagi saya, sebelum pandemi, saya dan istri sudah masuk ke bisnis jaringan. Jaringan ada setahu yang disebut MLM. Saya mulai belajar baru dari traveling, jadi bisnis MLM, belajar dan belajar lagi. Benar-benar waktu itu saya diingatkan juga oleh teman-teman bahwa never stop learning, repeating is learning. Nah, repeating is learning ini nyangkut sekali ke diri saya, karena seringkali saya dengan sombongnya mengatakan sudah tahu, sudah sering dengar kalau ada ceramah atau ada seminar, oh udah tahu saya. Padahal kalau saya dengarkan dengan baik, itu pengulangan itu adalah satu pelajaran. Saya belajar lagi. Orang sering mengatakan jadilah gelas yang kosong. Itu repot bagi saya jadi gelas kosong itu. Tapi reading is learning itu yang masuk. Ternyata saya harus belajar dan belajar lagi dengan serius dan memang siap untuk terlibat dalam semua acara. Jadi tetap harus belajar biarpun sesuatu yang sudah saya ketahui. Nah, ini bisnis saya yang sekarang. Mulai 2024 itu ada satu platform baru namanya iBlooming. iBlooming dengan dikembangkan dengan GIM, Global iLearning Movement, ada satu gerakan baru dengan acara-acaranya iLearn. Ini ternyata adalah satu platform baru yang berbasis clean and learning. Ini cocok sekali bagi saya, sekali. Saya yang mau belajar dan belajar, di sini saya diajak belajar. Platform baru yang diprakarsai oleh orang-orang Hong Kong, orang Malaysia, dan membawa juga orang Indonesia. Sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik, biarpun tidak mudah, karena platform baru tentunya tidak mudah ya. Dan karena khusus and learning, tentunya platform ini tidak secepat platform-platform yang ada, yang semua bisa masuk, tentunya lebih banyak creator-creator yang bisa masuk. Di sini creator itu disebut channel provider. Nah, di sini ternyata terbatas banget, dan orang yang menjadi channel provider itu tidak sembarangan, karena dia juga diuji, semacam dites, untuk membuat 5 video yang semuanya berbasiskan pelajaran, mengajari atau memberitahukan satu ide untuk belajar. 5 video yang 1 menitan. Itu yang untuk menjadi channel provider. Basic dari platform ini tentunya AI. Itu sudah zamannya AI sekarang. Artificial Intelligence. Nah, di sini ada kelebihan, mereka memberikan karakter profile secara gratis. Ini ramai disenangi banyak orang, tentunya, karena karakter profile kalau kita datang ke psikolog, itu harganya mahal sekali, tentunya, ini di free. Kemudian ada iBetai. iBetai ini adalah voice cloning translation. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga asing ya. Beberapa hal sudah melihat, menyaksikan bagaimana orang bisa berbahasa lain dengan suara dia
sendiri. Itu yang mereka tonjolkan, dan sekarang mereka sudah bisa menyediakan free 4 bahasa, yaitu Khmer, Inggris, Mandarin, Indonesia, ya, jadi 4. Sedangkan sekarang mereka sudah bisa membuat 7 bahasa. Tentunya selain 4 itu orang mesti bayar. Ini ternyata sangat disenangi oleh pemberi-pemberi seminar, motivator, dan lain-lain. Itu karena ini bisa betul-betul go internasional, go global. Karena mereka bisa membuat suara dia menjadi keluar dalam bahasa yang diinginkan. Ya, jadi channel providers dan juga untuk perusahaan atau instansi itu juga bisa masuk sebagai partnership channel. Dan mereka menyediakan juga affiliate. Jadi kalau Anda dan saya itu di affiliate, itu bisa invest di situ seolah menjadi shareholder dari platform ini, tapi tentunya dalam saham yang sangat kecil kalau dibandingkan sama seluruh platform akan menjadi besar. Ya. Jadi nggak ada apa-apanya kita, tapi lumayan kita akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka hasilkan. Kalau mereka besar banget, seperti sekarang yang jago-jago, tentunya akan besar sekali. Dan satu hal yang bagus sekali di sini adalah kalau kita mengikuti seminar-seminar dari orang-orang yang terkenal, seperti Mary Riana, James Gui, dan lain-lain yang terkenal, itu kan bayarnya jutaan tuh. Nah, di sini kita bisa menjadi langganan. Dengan berlangganan kita hanya membayar $2 per bulan atau $24 per tahun. Nah, kalau Anda berminat, karena acaranya sekarang itu sudah tiap hari ada dengan yang berbeda yang saya tayangkan ini, yang namanya I Learn bulan Agustus, itu sudah ada setiap hari. Dan besok pagi itu pagi hari jam 5 pagi sudah ada pengajaran juga mengenai mental. Nah, kalau Anda yang berada di komunitas ini berminat untuk ini, itu bisa minta nanti kepada Bu Ailing link yang tertentu, link khusus, dan Anda masuk lewat link itu Anda akan dapat diskon 50%. Jadi hanya $1 per bulan atau $12 per tahun. Nah, artinya kan $12 kali 16.000 lah. Satu cangkir kopi. Ya, ya, inilah saya sebetulnya dengan usaha yang terus jalan. Tiap pagi bangun dengan pemikiran apa yang harus saya kerjakan hari ini. Jadi saya tidak mau hari ini saya bangun, saya nggak punya kerjaan. Saya punya kerjaan. Saya selalu berpikir, saya nanti jadwal saya hari ini mau ngapain. Itu sudah terjadwal setiap hari. Jadi sebelum tidur saya membayangkan, memikirkan evaluasi apa yang saya kerjakan hari ini. Besok pagi-pagi saya bangun, saya akan melihat apa yang akan saya kerjakan besok. Ya, senang sekali dapat belajar di usia senja. Ikut zaman ternyata masih mampu. Ya, AI saya masih bisa. Ya, pasangan tetap mendampingi, senang dapat belajar bersama. Usia di tahun 55 perkawinan kami, pernikahan kami. Tapi kami tetap berpegang pada komitmen, kami berdua tetap saling mencintai, biarpun perasaan-perasaan tetap saling mengganggu. Karena kami sadar bahwa kami berdua memang beda jauh, berbeda karakter, sebab itulah ketertarikan kami berdua. Kalau kami sama, kami nggak akan tertarik. Tapi karena kami berbeda, kami tertarik. Tapi perbedaan inilah yang membuat kami berselisih terus. Anda bayangkan aja 55 tahun kami masih ribut, masih berdebat, masih bertengkar. Jadi kalau Anda sebelum 55 tahun merasa aman-aman tidak pernah bertengkar, Anda adalah orang aneh. Kami masih normal, kami masih berantem, tapi setelah berantem kami mesra. Itu yang saya bisa bagikan, Bapak Ibu sekalian. Kami terus bertahan dan kami terus berusaha untuk membuat keseimbangan hidup.
keseimbangan dari kegiatan usaha, keseimbangan dari kegiatan keluarga. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Hendra. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali bisa mendengarkan pengalaman dari Pak Talib. 55 tahun menikah ya Pak ya? Iya. 55 tahun menikah. Dan kita pikir 55 tahun itu adem ayem ya Pak ya. Tapi ternyata Oh, masih sering berantem juga ya Pak ya. iyalah. Karena itu dia, kesadaran kita itu berbeda. Tidak ada satu pasangan suami istri pun yang sama. Kalau sama bisa adem ayem. Nah, kalau berbeda, tidak berantem, tidak berdebat, tidak beradu argumen, berarti ada yang ngalah. Ya dong. Kalah sampai kapan, Pak? Ya, tidak ada seorang pun yang mau ngalah terus-menerus. Ego kita tetap ada. Nah, kalau satu waktu meledak kan repot. Lebih baik kita berdebat dan kita sadarin, oh iya ya, kamu salah, saya juga salah. Selesai. Ya kan? Tidak ada satu perdebatan yang satu benar, yang satu salah. Tidak ada sebetulnya. Dua-dua salah. Tapi salahnya di mana berbeda. Terima kasih Pak Indra. Baik Pak, terima kasih untuk paparan yang sangat menggugah hati. Saya ada menyatat beberapa ungkapan Bapak. Yang paling pertama itu adalah mencintai adalah komitmen. Ya. Jadi kalau kata-kata mencintai adalah komitmen, itu saya teringat Stephen R. Covey. Ya, mencintai, to love itu adalah kata kerja. Ya, to Yes. love itu adalah kata kerja. Jadi mencintai itu bukan perasaan, tapi kalau kita mencintai berarti kita bekerja. Ya, Stephen R. Covey menggambarkan itu dalam 3 halaman. Bagaimana mencintai itu adalah bekerja ya. Ya, cukup panjang penjelasannya dan hal yang sama Bapak kemukakan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi dengan empati. Ya, itu apa yang saya catat dari paparan Bapak pada malam hari ini. Jadi bagaimana kita berkomunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan gagasan, tapi juga memahami, ya, memahami perasaan, memahami apa yang ada di balik komunikasi tersebut. Dan mungkin itu yang terasa terasa kering ya, terasa kering karena mungkin kita sudah memahami pasangan kita sekian tahun, dia mah orangnya kayak gitu gitu ya. Sehingga Ya, kita tidak berusaha untuk mendalami mendalami ya. apa yang ada di balik perkataan tersebut. Nah, ini menggugah perasaan saya. Yang ketiga, Bapak mengatakan bahwa kita nggak boleh berhenti belajar. Ya. Walaupun bisnis Bapak berhenti pada saat pandemi, Bapak sekarang memulai bisnis yang baru lagi. Dan saat ini bisnis Bapak sudah mulai berkembang. Justru karena Bapak mulai memperhatikan belajar secara mandiri, justru karena Bapak mulai melibatkan keluarga untuk bersama-sama menjalankan bisnis. Nah, yang berikutnya yang agak sedikit menampar saya, itu adalah setiap kali bangun Bapak selalu mengatakan saya punya kerjaan. Nah, ini nggak pernah saya lakukan. Terima kasih untuk kata-kata ini. Saya akan pakai ini untuk setiap pagi. Saya punya kerjaan. Pokoknya saya punya kerjaan apa yang mau saya lakukan hari ini. Ya. Dan yang terakhir itu adalah berantem. Ya. Berantem itu bukan berarti bahwa kita apa split ya. Tapi berantem barangkali kita berusaha untuk menyamakan persepsi. Ya. Ya. Mungkin itu yang itu tolong diluruskan Pak. Kalau misalkan saya ada salah dalam mencatat pendapat-pendapat Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang adalah sesinya question and answer. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin sharing atau ingin bertanya kepada Pak Talib. Saya apa merasa bahwa pengalaman beliau dalam berkeluarga selama 55 tahun itu sayang kalau misalkan tidak kita manfaatkan pada malam hari ini. Saya persilakan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam Pak Indra, Pak Talib. Selamat malam Pak Malam, Suster. malam Pak. Silakan Pak Suster. Ya, Silakan. terima kasih sekali. Ini sesi yang luar biasa ya. Selama saya mengikuti 1 jam bersama LTI beberapa tahun, itu hari ini hari yang buat saya sangat luar biasa. Jadi kalau saya mengistilahkan begini Pak Talib, Ya. kalau cari profesor itu banyak Pak Talib. Hehehe. Ya,
Tetapi ketika mencari guru besar, bukan guru besar. Kalau guru besar itu kan terjemahnya profesor di Indonesia ya. Ya. Kalau mencari mahaguru kehidupan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan malam ini saya mendapatkan itu. Terima kasih banyak. Jadi sayang malam ini yang ikut sedikit ya, karena biasanya yang ikut banyak itu ilmunya ilmu kognitif gitu. Ya, kalau malam ini saya melihatnya tidak hanya sekedar kognitif, tapi karena berkali-kali Pak Talib menyebut bahwa ada perasaan, ada empati, ada pengertian dan seterusnya, itu yang mungkin justru tidak diperoleh di sesi-sesi sebelumnya di apa tema-tema yang lain begitu ya. Ini buat saya sungguh luar biasa. Terima kasih banyak dan saya pikir eh, tidak cukup sampai malam hari ini saja Pak Talib untuk bisa bisa sharing lagi gitu ya, bisa sharing lagi begitu. Jadi saya pikir sih perlu berseri gitu, Berseri. berseri. Karena yang disaringkan adalah kehidupan. Jadi maha guru kehidupan itu sulit sekali diperoleh. Terima kasih banyak Pak Talib atas Sama-sama. semua pencerahannya dan saya pribadi sangat berharap Bapak bisa mengisi lagi kalau diberi kesempatan oleh LTI untuk mengisi lagi di sesi-sesi berikutnya begitu. Apakah sebulan sekali atau bagaimana? Karena bagi saya yang usia usia saya dan usia pernikahan saya jauh di bawah Pak Talib itu buat saya itu sangat sangat dibutuhkan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain ataupun yang belum menikah juga merasakan kebutuhan yang sama. Ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Setuju Sama-sama sekali Pak Pak Sulis. Sulistyo. Ya. Setuju sekali Pak Sulistyo. Jadi memang yang paling berat itu adalah kehidupan berkeluarga. Ya, bagaimana menjadi pasangan, bagaimana menjadi orang tua, dan celakanya itu nggak ada sekolahnya loh. Ya, jadi bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana jadi apa orang tua yang baik, itu celakanya itu nggak ada sekolahnya, nggak ada ilmunya gitu ya, nggak ada ilmunya. Dan memang kita perlu belajar belajar mengenai bagaimana membina keluarga, bagaimana parenting, bagaimana menjadi orang tua. Dan kalau misalkan pada malam hari ini Pak Talib berbicara mengenai bagaimana menjadi pasangan yang empatik, nah nanti besok-besok saya ingin minta Pak Talib untuk bicara bagaimana menjadi orang tua yang empatik. Informasi saja bahwa dua putra Pak Talib ini dua-duanya sukses ya, dua-duanya sukses dan tentunya itu berasal dari bagaimana Pak Talib dan istri membangun kesuksesan putra-putrinya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, eh, kita masih punya 20 menit lagi kira-kira. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mas Ivan, Mas Ivan ini baru menikah nih. Mas Ivan ini baru menikah beberapa bulan yang lalu. Ya, Jangan barangkali takut Pak Mas Ivan Evan. mau eh, Mas Ivan mau berbagi sedikit ke Pak Talib. Ya, aduh. Selamat malam semua, Pak Hendra. Terima kasih diberi kesempatan saya untuk berbicara di forum yang luar biasa ini. Baik, sebelumnya kenalkan Pak Talib, nama saya Ipan. Ya Pak Evan. Ya, luar biasa ceritanya Pak Talib. Sebenarnya mulai judul awal saya sudah ingin bertanya. Dari judulnya aja saya sudah, apakah pertanyaan saya itu seperti ini Pak Talib? Apakah waktu yang cukup sudah misalkan berumur 40 atau 50 dan mempunyai keluarga yang ya lumayan rumit, apakah masih bisa diperbaikin? Seperti itu Pak Talib. Ya. Mohon motivasinya atau Ya. saran-sarannya begitu Ya. Pak Talib yang selama Pak Baik. Talib jalanin lah 81 tahun. Ya. Terima kasih baik Pak Talib. Itu saja pertanyaannya Pak Iwan. Baik Pak Ivan, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, pertama-tama saya akan meminta Pak Ivan tentunya tidak takut dengan apa yang Pak Ivan dengar malam ini.
bagaimana kami berjuang untuk menjadi lebih baik, seolah-olah tidak normal. Nah, inilah hidup perkawinan. Nah, kalau tadi Pak Ivan menanyakan bagaimana kalau terjadi di tengah yang begitu parah, sehingga bagaimana melanjutkannya ya. Nah, begini Pak Ivan, sebetulnya kalau semuanya itu kita yakin, dan harusnya yakin bahwa dua orang yang disatukan, yang ingin bersatu, itu tetap punya niat yang baik. Itu tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki. Tidak akan ada keterlambatan. Kapanpun. Asal niat baiknya tetap dipegang teguh. Dua orang ini sudah saling mencintai. Diawali dengan tertarik, diawali dengan rasa sayang, rasa cinta yang badani, ya. Akhirnya seperti kami, pacaran kami 6 tahun, ya. Sudah sungsang sumbel waktu itu, sudah seolah sudah ngerti banget. Begitu kawin kok terjadi lebih parah lagi. Nah, jadi sebetulnya tidak ada masalah karena memang niatnya itu sudah saling mencintai dan ingin berbuat baik untuk pasangan. Hanya kita ini sering terganggu oleh ego kita. Ego saya dan ego pasangan saya. Ego inilah yang membuat kita tidak mau mengalah, menganggap dirinya paling benar. Nah, di sini seringkali ada semacam blocking. Kita seolah nggak ada jalan keluar. Tapi kalau egonya diturunkan dan dimunculkan bahwa kita itu sebetulnya sudah komit untuk saling mencintai, itu akan lumer sendiri. Ya. Jadi yang penting kita pasti punya niat baik untuk pasangan kita. Tapi itu harus dimulai sekarang-sekarang. Jangan terlalu tertunda, sehingga apa yang terjadi sebetulnya, kalau Pak Ivan tadi mengatakan sudah gawat, ya, kami juga sudah pernah mengalami sudah gawat, ya. Itu berarti sudah gawat itu tumpukan dari lama, ya, dari yang kecil-kecil, Ya, betul, betul. ya, dari yang kecil-kecil. Nah, itu ditumpuk, akhirnya menjadi tumpukan seperti tumpukan sampah. Wah, besar sekali, nggak mungkin bisa kita buang. Nah, untuk memperbaikinya, ya kita harus sabar juga. Cobalah kita cari kembali yang positif dari pasangan, yang positif dari diri kita untuk pasangan, dan itu pelan-pelan akan terkuras kembali dan akan hilang. Terus terang kami itu sadarnya itu pada waktu ikut seminar itu tahun 97. Itu 9 tahun perkawinan. Tahun 79, tahun 79, 9 tahun perkawinan. Sudah kenal dan pacaran 6 tahun. Berarti sudah 15 tahun dong. Selama pacaran itu pun terjadi beberapa hal tentunya. Tapi yang waktu masa pacaran lebih ditutupin lah. Pokoknya semua aman. Nah, saya sudah mulai pernikahan, itu mulai tumpukan itu mulai kelihatan karena tidak ditutup-tutupin lagi. Nah, itulah yang menyebabkan adanya goresan-goresan luka. Nah, untuk menyembuhkan goresan-goresan luka itu, itulah perlu kesabaran dan menyembuhkannya dengan obat yang disebut positive thinking. Positive thinking ke pasangan, positive thinking ke diri sendiri. Akhirnya semua akan menjadi normal kembali. Itu Pak Ivan, mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab Pak Talib. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya Pak Talib. Terima kasih. Ya, merasa Sama-sama. inilah kesadaran di banyak lah untuk saran-saran Pak Talib tadi selama 30 menit dan sekarang ini. Terima kasih Ya. banyak Pak Talib. Sama-sama Pak Ivan. Silakan Pendra. Terima kasih Pak Ivan. Saya lihat ada Bu Rahayu Anggra ini nih. Udah lama. Sehat Bu Rahayu? Sehat Pak Hendra, puji Tuhan. Tuh. Boleh sharing sedikit Bu?
Katanya ibu mau bikin satu panti pengurusan anak-anak terlantar ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dibagikan sedikit. Oh, bukan Rahayu saya kali ya, Pak. Salah. Oh gitu. Iya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Rahayu. Mr. Harry Elias, would you like to speak? I thought you were having a great wife also. Pak Edward, barangkali Pak Edward mau menambahkan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Sambil nunggu Pak Hendra Ya Pak. bisa menambahkan sedikit saja. Maaf ini tolong Oke, makasih. dikoreksi nanti Pak Talib. Silakan, silakan. Saya punya prinsip begini bahwa mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Artinya mengalah itu bukan berarti kalah. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu dan kelihatannya tidak bisa di apa namanya itu dipertemukan, ya lalu lebih baik bagi saya lebih baik saya mengalah karena saya pikir mengalah itu bukan sesuatu yang kalah. Lalu catatan yang lain adalah ketika kita memposisikan seperti itu, kita mencoba melihat dari posisi dia, dari sudut pandang dia, sehingga saya bisa lebih memahami sebetulnya apa sih yang dia mau, apa sih yang dia pikirkan, dan seterusnya begitu. Nah, dengan cara seperti ini, ya meskipun pengalaman saya juga masih sangat sedikit menerapkan prinsip itu, tetapi rupanya itu bagi saya ya lebih damai gitu ya, lebih damai. Karena kalau kitanya sendiri juga ngotot gitu, kelihatannya akan terjadi perang terus gitu. Itu saja. Jadi mohon dikoreksi Pak Talib kalau apa yang saya sampaikan ini Baik, baik Pak sesuatu Sulis. yang kurang tepat gitu. Terima kasih. Oh, ini tepat banget Pak. Nah, ini yang juga baru, ya nggak baru sekali sih, saya ketemukan belakangan, yaitu yang istilah Pak Sulis itu, tepat banget mengalah tapi tidak kalah. Saya dulu punya ketakutan, karena gengsi saya yang begitu tinggi, ego saya begitu tinggi, saya punya ketakutan tidak pernah mau kalah dari pasangan saya. Ya, kebetulan kami satu umur dan pendidikan kami juga sama, ya, ekonom sama-sama. Jadi saya tidak pernah mau ngalah. Jadi istilah DKI, saya pantangan di bawah ketiak istri. Jadi pokoknya saya apapun nggak mau ngalah. Nah, tapi belakangan saya berpikir dan mencoba. Kalau nggak mau ngalah, berarti kan lama tuh berantemnya, ya. Terus saya biasanya kalau terjadi gitu, saya cooling down sendiri, Pak. Saya coba untuk merenung, flashback apa yang terjadi tadi, yang terjadi waktu perdebatan atau percekcokan kami. Apakah saya terlibat membuat kesalahan di situ atau tidak? Renungan pertama, tidak sama sekali. Saya benar, dia salah. Wah, itu jagoan kan? Mana mau ngalah? Saya coba maksakan diri untuk merenung yang kedua kali. Renungan kedua itu muncul. Kalau saya tidak menjawab tadi, nggak bakal rame. Nah, berarti saya mau punya kesalahan dikit tuh, sedikit, masih sedikit. Ya, saya coba renungan ketiga. Benar, saya salah. Nah, setelah itu saya coba untuk mengalah. Saya minta maaf duluan. Tapi setelah sekian lama, ya kalau dihitung-hitung sekarang 55 tahun, kami sadar ini pada usia 10 tahun. Berarti kan 45 tahun yang lalu, saya sudah mencoba mengalah dan belajar mengalah. Sampai sekarang saya tidak pernah dikalahkan. Dia tetap respect sama saya dan kami tetap seimbang. Ya, ya. Itu yang terjadi, Pak. Itu pengalaman kami. Terima kasih, Pak Sulis. Ya, terima Cakep. kasih banyak, Pak. Cakep. Ya. Lalu Pak Indra, kalau tidak ada yang lain, saya mau menambahkan sedikit juga. Nah, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya, saya pernah akrab dengan salah satu bruder Yesuit, Pak. Oh, ya. Ya. Lalu karena kami sering ketemu, saya sering konsultasi ke beliau. Beliau menyatakan begini,
ada satu rumus untuk bisa eh, memenangkan dalam tanda kutip sebuah pertarungan lah katakan begitu. Itu masuk lewat pintu dia, keluar lewat pintu saya. Nah, ini satu satu prinsip yang menurut saya sangat luar biasa gitu, sangat Ya, luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang mudah tentu saja ya. ya, Itu saja Pak tambahnya. Terima kasih banyak. ya. Saya berani menambahkan ini, Pak. Ini ada hubungannya dengan acara kita malam ini. Tadi Pak Hendra juga menyebut tersentuh dengan kata empati. Ya, ya. Ini sebetulnya dasarnya itu, Pak. Kalau saya atau Pak Sulis atau Pak Hendra sudah bisa empati, itu yang si Bruder itu bilang itu masuk dari pintunya dia. Keluar dari pintu saya ya bisa aja kita berbuat yang lain, tapi karena empati apapun yang kita ungkapkan bisa diterima. Kalau kita tidak empati, ngomongnya mau menang sendiri, Pak. Tapi karena kita empati, ngomongnya itu halus. Ya, Nah, itu kan sering kali juga disebut mulut kita ini, kata-kata kita ini racun. Nah, itu yang kita mesti atur sebetulnya. Ya, contoh aja. Karena contoh aja. Ya, saya ingin pasangan saya berubah. Itu kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya lah yang harus berubah, istilahnya begitu kan. Tapi gimana caranya? Nah, sebetulnya dengan kata-kata itu kita bisa lakukan. Ya, contoh umpamanya, saya melihat ini istilah contoh kecil banget deh. Saya ini orang yang perfeksionis, orang yang istilah normal itu melankoli. Jadi semuanya mau tertib gitu, Pak ya. Contoh gampang itu odol, Pak. Pasta gigi. Saya kalau mencet pasta gigi selalu dari belakang dan saya rapihkan gitu. Ya, istri saya tidak. Dia mau cepet-cepet ceprot dari depan. Ayo, saya mengubah dia kan. Ini wah rame, rame. Kalau saya odol gigi, pasta gigi jadi rame kan. Rame kita berdebat, Pak. Tapi setelah saya katakan pada dia, indah sekali nih pasta gigi kalau depannya utuh gitu, tidak penyok-penyok. Ternyata dia bisa berubah, Pak. Ya, itu kan masuk masuk dari pintunya dia, keluar dari pintu saya dengan kata yang lebih manis. Terima, selesai. ya, ya, ya. Jadi empati itu udah nggak bisa ditawar, Pak Hendra. Kita terus terang kaum laki-laki, suami-suami umumnya tidak mau empati karena itu dianggapnya cengeng. Ya, coba lihat bukti deh. Kalau istri nangis, apa yang dilakukan oleh suami? Kebanyakan ditinggal kan? Ya, jarang sekali suami yang mau dekatin, tepok-tepok dia, minta maaf karena dia nangis. Pasti ada salahnya kita kan. Itu empati sebetulnya sudah. Ya, tapi gengsi kita kebanyakan itu tinggi banget gitu loh. Itu mengakibatkan relasinya jadi jauh. Begitu? Ada tambahan Makasih lagi, Pak. Pak? Ya, Makasih banyak. sama-sama. Terima kasih Pak Talib. Jadi memang kalau kita mau pasangan itu mau awet, itu jadi pendengar yang baik aja nggak cukup loh. Tapi kita harus jadi pendengar yang empatik. Ya, Sebetulnya mendengar dan mendengarkan, bedanya makan ya. Mendengarkan itu sudah bagus dari lebih baik daripada mendengar. Mendengarkan cuma to hear, Pak. Sedangkan mendengarkan adalah to listening. To listen kan. Nah, kalau mendengarkan dengan hati, oh, itu sudah final itu. Itu the final destination, Pak. ya. Oke. Saya sih mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa saya toleransi, ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang saya harus push. Ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang harus saya push. Ya, kalau itu udah menyangkut kalau itu sudah menyangkut eh apa? Tiket pesawat terlambat misalnya, ya, tiket pesawat terlambat atau katakanlah travel terlambat nanti harus bayar lagi. Dan kadang-kadang itu memang harus saya push, Pak.
ya. Eh, Tapi saya mencoba untuk itu tidak dengan kata-kata kasar, tapi saya mencoba untuk mengubahnya dengan humor. Ya, saya mencoba untuk mengubahnya dengan humor. Ya, jadi apa? Saya sudah berjanji untuk tidak marah pada pasangan saya, tapi saya nggak berjanji untuk nggak nyepet loh Pak. Saya tidak berjanji untuk nggak nyepet. Jadi apa? Itu kadang-kadang saya apa ganti itu dengan humor. Ya. Dan ya alhamdulillah sampai dengan hari ini lebih masuk ya daripada dengan kata-kata yang ya karena saya juga sama seperti Bapak, saya juga melankoli Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang langka pada malam hari ini. Saya ingin minta Pak Talib Halim untuk berbagi pengalaman untuk menjadi orang tua. Jujur Pak, jujur Pak, ini adalah pekerjaan berkeluarga itu adalah pekerjaan yang paling susah. Ya, pekerjaan yang paling susah yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita dan nggak ada sekolahnya. Betul. Jadi mungkin di kesempatan yang berikut saya ingin minta pengalaman Pak Talib untuk sedikit berbagi bagaimana cara menjadi orang tua sehingga menghasilkan anak-anak yang sukses dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip yang sukses. Karena pada akhirnya semua kesuksesan material, semua kesuksesan duniawi itu tidak akan ada artinya kalau kita gagal sebagai orang tua. Ya. Baik, Bapak dan Guru sekalian, Baik. saya ingin menutup sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Talib Halim. Pak Sulistyo bisa minta tolong untuk foto barangkali. Bapak dan Ibu sekalian bisa membuka kamera Bapak dan Ibu sekalian dan kita acungkan jempol untuk Pak Talib untuk presentasinya yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan buka kameranya. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak. Terima Terima kasih kasih Pak Talib, Pak Bapak dan Indra. Ibu sekalian, Ya, terima kasih Terima untuk kasih perhatian Bapak semuanya. dan Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan ketemu lagi minggu depan di acara 1 jam bersama LTI. Salam sehat dari Bandung. Semoga Bapak dan Ibu sekalian semua urusannya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.